Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bebal mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, tetapi orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, dan orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian,
tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi saat ini dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba pada tanggal 14 dan kita akan membahas pasal yang ke-14. Kita berharap ya Tuhan akan memberikan hati kita lembut untuk bisa rendah hati menerima firman Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman-Mu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca ayat yang pertama. Pasal 14 dibuka oleh ayat yang pertama yang berbunyi begini. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara, firman Allah ini berbicara tentang nasihat rumah tangga. Mendirikan dan meruntuhkan rumah tangganya sendiri. Diawali dengan ayat nasihat tentang istri. Ternyata perempuan atau istri punya peranan yang sangat penting untuk meruntuhkan rumah tangganya atau mendirikan atau membangun rumah tangganya. Dengan apa saudara-saudara? Dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Wanita ini memiliki kesanggupan untuk mendirikan rumahnya. Ketika dia mengelola pekerjaannya dengan apa yang ada, dengan jerih payah dan juga percaya kepada keuntungan yang Tuhan beri, itu di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-23. Wanita yang baik, istri yang baik yang mendirikan rumahnya adalah istri yang menghindari kebohongan. Dia tahu di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan dia seorang wanita yang menghindari kebohongan, menjaga supaya dia tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang sia-sia. Dia juga memilih teman bergaul. Dia tidak sembarangan bergaul dengan teman-teman atau lingkungan yang salah. Dia sangat berhati-hati memilih teman. Di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang hatinya sedih. Dia punya kesedihan. Tetapi dia tidak membiarkan orang lain yang malah nanti tidak dapat memahami kesedihannya. Jadi dia menyimpan kesedihannya bagi dirinya sendiri. Dia menangani kesedihannya sendiri. Dia tidak mengumbar-umbar kesedihan dan tidak membicarakan dengan orang lain. Di ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa dia walaupun tetap tertawa, walaupun dia tetap tersenyum, dia tahu bahwa hatinya sedang sedih. Dan dia memanagenya sedemikian rupa, mengaturnya supaya orang tidak terseret dengan kesedihannya, tidak terpengaruh oleh duka citanya, tetapi dia tetap tersenyum, tetap tertawa. Dia tahu dan siap. Kadang-kadang situasi bisa sangat berubah. Dari duka cita menjadi sukacita, dari sukacita menjadi duka cita, sangat mudah berubah. Tetapi dia tetap wanita yang stabil. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-16 dan 17, seseorang yang memiliki emosi yang tidak meledak-ledak. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi dia sangat menjaga agar emosinya tidak meledak-ledak. Saudara-saudara, wanita yang demikian sangat mengagumkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-31 di situ dicatat, dia menaruh belas kasihan terhadap orang yang menderita. Hatinya sangat mudah dipenuhi dengan kemurahan untuk memberikan bantuan, menjadi penolong bagi orang yang lemah. Wanita yang seperti ini dapat membangun rumah tangganya. Di ayat yang ke-26, hatinya tentram karena dia takut akan Tuhan. Dia percaya sungguh Tuhan akan menjaga setiap langkahnya, dan apa yang terjadi dalam rumah tangganya ada pengetahuan Tuhan. Dia akan tetap tentram dalam kendalinya Allah. Dan saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat 27 dia percaya anak-anaknya akan dilindungi Tuhan. Doanya, harapannya, imannya, kasihnya kepada anak-anak
dia sungguh percaya Tuhan menjaga anak-anaknya. Ayat yang 29 bicara tentang kesabaran. Dan di ayat yang ke-30, dia tidak iri hati, tidak sama sekali diungkit perasaannya untuk menjadi cemburu kepada siapapun. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa Allah-Nya lah yang memberikan ketentraman. Satu ayat yang indah di ayat yang ke-11. Wanita yang tidak baik sekalipun tinggal di bangunan rumah yang sangat indah, lama-lama wanita ini melenyapkan kehidupan di rumah itu. Tetapi wanita yang menghormati Tuhan, walaupun bersama keluarganya tinggal di dalam kemah, maka Tuhan akan memberkati sehingga kemahnya akan terus berkembang, semakin kuat serta penuh keindahan. Wanita-wanita, istri, sebuah nasihat di pasal yang ke-14 ini. Apakah kita akan meruntuhkan rumah kita sendiri atau mendirikannya? Mari kita merenungkannya dalam pasal 14 ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hati yang lembut dan rendah hati untuk berkata, Tuhan, hari ini saya mau setiap peristiwa, setiap keadaan, saya mau belajar untuk menjadi wanita yang memperkuat rumah tangga saya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu di Amsal 14. Nasihat tentang istri. Apakah dia akan membangun atau meruntuhkan rumahnya sendiri. Di dalam ayat-ayat itu ada begitu banyak begitu banyak nasihat bagi seorang istri. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami Bapa, agar kami memiliki hati yang terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kami mau hari ini Bapa, tanggal 14 ini, menjaga rumah kami, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga bangunan kasih yang telah diperjuangkan sampai saat ini. Tuhan menolong setiap hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Engkau memberkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan menolong supaya kita bisa menjadi orang yang berhikmat, yaitu orang yang hidup dan pikirannya selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati.